dibesarkan. Ya, al-balaghah. Enter. Ya, terus. Ya, lanjut. Nah, ini yang Ibu katakan tadi. Al-balaghah itu syaratnya ialah mahasiswanya harus mempunyai kemampuan al-fasahah. Al-fasahah tahu? Walaupun tidak kelihatan wajahnya, sebutkan saja namanya. Ma makna al-fasahah? Al-wadih misalnya. Wadih, jelas. Wadih. Ya, al-fasahah, al-wadih. Apa itu al-wadih? Contohnya apa? Al-fasahah itu adalah vokal kita, huruf-huruf yang keluar itu harus sesuai dengan makhrajnya. Apalagi bahasa Arab. Beda huruf, yang mirip-mirip, beda arti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antum baca. Rahim berlawanan 180 derajatnya. Artinya. Ya. Kalbun dan qalbun beda artinya. Kalbun apa? Anjing. Qalbun qalbun hati. Nah, kalau kita ingin maksudnya yang baik, anta qalbi wa fuadi. Kau adalah hatiku, jantung hatiku. Tapi salah membacanya, qaf diganti dengan kaf, menjadi kasar jadinya. Ya, jadi untuk itu perlu sekali al-fasahah. Saya yakin dan berhusnuzan antum sudah al-fasahah karena antum sudah lulus qiraah. Qiraah itu pasti terlatih membacanya. Sudah betul? Sudah belum? Sudah. Ya. Nadanya, titik komanya. Jangan lambat-lambat ya kan antum mau sarjana bahasa Arab. Jadi harus bagus. Al-fasahah. Zal, huruf yang apa? Yang sama-sama zal, zo, jim itu harus. Kalau baca nama saya siapa bisa? Nama saya siapa? Nama saya siapa? Apa nama saya? Profesor Zurianti. Ya, bagus. Tapi ada Profesor Juriati, Z dilarikannya ke Jim. Biasanya lidah Jawa ya. Bujur. Ya, itu salah. Pernah saya tegur, jangan panggil bujur dong, panggil Z. Bujur. Lari ke Y, buyur. Jadi itu harus dilatih terus. Ya, Pak Zainal, Pak Jainal. Jadi harus dilatih, apalagi itu bahasa Arab. Atau al-fasahah. Kalau merasa kurang fasahanya, dilatih dari sekarang. Bagaimana cara melatih al-fasahah? Mau saya tunjukkan caranya? Harus membaca keras, membaca nyaring, jangan membaca dalam hati. Kalau antum membaca dalam hati, perasaan sih sudah betul. Tapi coba ucapkan, jadi salah. Makhrajnya nggak terlatih. Janji ya, selama belajar balaghah dengan ibu, setengah jam sehari baca suara nyaring dengan nada yang enak. Ya, zatal yauminal ayyam ana zahabtu. Jadi baca yang zatal yauminal minal ay. Jangan gitu. Coba latih. Kalau ingin pintar berbahasa Arab. Ya, itu al-fasahah. Kemudian al-uslubul adabi sebelah sininya. Harus banyak menguasai uslub adabi, uslub yang indah-indah. Jadi kalau ada al-mahfuzat, antum baca, antum kuasai, antum hafal. Kata-kata puisi-puisi yang pendek-pendek, enggak usah yang panjang-panjang. Yang puisi yang pendek-pendek itu ya. Anta syams, anta badrun. Nah, dikatakan ke yang lain. Itu kan pujian ya, pujian kepada Rasulullah ya. Tapi boleh dipakai untuk memuji teman.
anti, anta syams ya akhi. Bisa. Jadi digunakan kata ini ya, kata-kata yang indah itu dihafal. Dulu waktu ibu kuliah dulu ada mahfuzat, sekarang nggak ada lagi. Ya, sampai di sini lanjut dulu. Nah, coba enter satu, enter lagi. Terus, nah ini dia, enggak jangan yang tadi, mundur lagi. Nah, bayan, enggak naik lagi, enter lagi, enter. 3 ya. Mana siapa yang nanya tadi ya? Zuniko ya. Nah ini dia. Al-balaghah itu terbagi kajiannya 3 aspek. Yaitu bayan, badi' dan ma'ani. Bayan dan badi' dimasukkan kepada balaghah 1. Ma'ani balaghah 2. Nah, apa itu bayan? Ya, lanjut. Nah, terus enter. Ya. Tadi Ibu menerangkan pakai bahasa Indonesia. Tidak lengkap rasanya kalau antum tidak tahu Arabnya. Nah, ini Arabnya. Mahia al-balaghah? Al-balaghah hiya ta'diyatul ma'nal jalil. Randi keluar ya. Ta'diyatul ma'nal jalil wadihan. Sampai sini paham? Apa artinya itu? Apa yang dikatakan balaghah ialah menyampaikan makna yang bagus, makna yang agung, wadihan secara jelas. Bi'ibaratin sahihatin, fasihatin. Tahu semuanya? Dengan ungkapan yang betul dan fasih. Lanjut lagi. Laha atharun khilabun fin nafsi. Yang harus mempunyai daya cengkram. Athar itu bekas, pengaruh, cengkram. Yang ya, al-khilab mencengkram, pengaruh yang mencekam ke dalam jiwa. Ya, antum kalau saya katakan kamu berani itu biasa saja. Kau adalah singa. Kau adalah singa. Jadi ada daya cengkramannya ke dalam jiwa. Hebat sekali gitu ya. Ma'amula amatin, ma'amula amah kulikallamin lil mautin alladhi yuqalu fihi wal ashkhasu alladzina yukhatabun. Mafhum aula? Artinya mula'amah relevan. Harus relevan dengan apa namanya? Setiap kata-kata itu harus relevan dengan siapa kita bicara. Di mana kita bicara. Artinya, kalau antum seorang ilmuwan, antum berbicara dengan masyarakat petani, harus cocokkan. Kalau tidak sampai dia. Jadi harus tahu audiennya. Kalau antum penceramah, Ismail kalau anta penceramah, materi ceramah anta untuk daerah Jakarta Utara, pantai, harus beda dengan ceramah untuk daerah Bogor, ya daerah pertanian. Ya, seorang penceramah itu akan gagal bila dia membuat konsep ceramahnya untuk 10 masjid itu saja yang dibaca. Itu adalah penceramah yang tidak baik. Ya. Jadi harus sesuai dengan lil mautin alladzi yuqalu fihi, ya, dengan warga tempat dia bicara, ya. Dan ashkhas alladzina yukhatabun, dan individu yang dilawan dia bicara. 2. Itu definisi. Antum hafal ya? Mayal balaghah ya ta'diyatul makna jalili wadihan bi ibaratin sahihatin fasihatin laha atharun khilabun fin nafsi ma'al mula'amah kulli kalamin lil mautin alladzina yuqalu fihi wal ashkhas alladzina yuqatabun. Ya. Saya saran, saya usul. Antum harus punya catatan. Catatan antum saya periksa nanti. Mau ujian ya. Jangan mendengar. Kedua,
Kalau bisa PPT saya ini, antum print out, tapi jangan dalam keadaan berwarna. Hitam putih saja supaya jelas. Mengapa? Boleh antum coret-coret syakalnya. Sehingga nanti kalau ujian, antum bisa. Kalau PPT ini saja kan antum tidak bisa nyoret nih. Bisa enggak antum mensyakal? Tidak bisa kan? Ya enggak banyak kok. Mungkin paling modal 20.000 lah. Jadilah kali PPT itu di print out ya. Itu antum boleh coret-coret. Sambil belajar coret-coret. Tidak apa-apa. Antum hafal definisi ini. Maya al-fasahah. Nah, tadi secara bahasa Indonesia sudah tahu tadi ya. Al-fasahah ya. Al-kalamul fasih. Wadihul makna. Maknanya harus jelas. Wadihul makna. Sahlul lafzi. Lafaznya harus mudah. Jayyidus sabki. Enak tatakannya. Maksudnya apa namanya? Ada sajak-sajaknya ya. Ada sajaknya. Tidak apa namanya? Tidak seperti bahasa sehari-hari. Jariyah ala qiyasis sarfi, tapi harus tunduk kepada kaidah-kaidah saraf. Bayinah, mana bayinah? Harus jelas maknanya, mafhum, dipahami, azbat itu indah. Antum baca ya. Minggu depan saya tanya siapa yang bisa membacanya ini. Yang ketiga yang tadi saya katakan harus banyak menghafal kata-kata indah, kata-kata sastra, peribahasa, kata-kata mutiara. Pokoknya indah itu antum menghafal, antum baca. Secara langsung atau tidak pasti akan berpengaruh kepada bahasa antum sehari-hari. Ya. Mahwal usulul adabi wal al-kalam zu khayalin ra'ya. Apa khayalin ra'ya di sini? Mana khayal? Khayalan bukan? Sudah. Khayalan dalam arti umum dengan yang di dunia sastra berbeda. Khayal di dalam dunia sastra artinya imajinasi. Jadi harus kata-kata itu punya imajinasi. Apa yang dimaksud? Apa beda khayal dengan imajinasi? Kalau khayal dalam pemahaman kita, itu tidak tahu arahnya. Antum pernah nggak berkhayal seharian, ngabisin waktu, ngelamun, loncat-loncat kan? Sebentar ingat ibu, sebentar ingat SPP belum bayar, sebentar ingat makan apa ntar siang, itu melamun. Tapi kalau berimajinasi, itu kalau dia melihat sesuatu objek, dia ingat rangkaian ceritanya apa. Kalau dia membuat cerpen ya, membuat cerpen. Paham tidak maksud saya? Paham tidak? Tidak paham kali maksudnya ya. Randi ini seorang ilmuwan. Ismail ini seorang sosiolog. Muhammad Adam ini seorang psikolog. Saya seorang sastrawan. Suatu senja jalan-jalan di lampu merah. Melihat satu objek, yaitu pemulung. Pemulung, peminta-minta. Lalu yang berempat tadi disuruh mengarang. Beda enggak hasilnya? Beda. Ahli agama pasti dia keluarlah ya dalam karangannya itu bagaimana supaya mengaktifkan zakat, bagaimana supaya begini ya, ilmiah juga. Nah, sosiolog bagaimana mengadakan rumah yatim, rumah ini ya, yang psikolog bagaimana cara mengobati kejiwaannya. Nah, sastrawan, nah lain. Kalau sastrawan, objek yang dilihatnya pemulung tadi bergentayangan di otaknya imajinasi. Muncullah tokoh-tokoh fiktif. Tokoh fiktif tahu enggak? Tokoh rekaannya. Pemulung tadi misalnya dia diusir ibunya. Nah, ibunya itu kan fiktif, enggak ada sebetulnya. Hanya daya khayal seorang sastrawan. Ya, ini. Lalu dia lari ke kota, di kota dia hidup dari lampu merah ke lampu merah, tidurnya pun di bawah jembatan. Kemudian suatu hari dia
ada seorang orang kaya melihatnya, lalu dia diambil, lalu dibawa pulang sampai di rumah, dia bilang ke suaminya, ini, lalu berantam. Wah, macam-macam itu. Itu siapa yang menciptakan? Si penyair berapa namanya itu? Berhamburan kata-kata itu, sehingga terjadilah sebuah cerpen, sehingga terjadilah sebuah novel. Beda dengan karangan seorang agamawan tadi, tidak begitu ilmiahnya, ya. Itu ciri khas seorang karya sastra itu. Dia harus punya zu khayalin. Nah, imajinasi ini tidak semua yang punya. Imajinasi ini anugerah dari Tuhan yang hanya diberikan kepada seorang sastrawan. Nah, kita ini hanya mempelajari saja. Kemudian di samping khayalin rakyat, apalagi surah badiah. Apa surah badiah? Penggambaran. Apa itu contohnya penggambaran? Untuk tahu enggak penggambaran? Kalau koruptor ada tikus gigit uang. Apalagi kalau bahaya merokok ada mayat pakai kain kafan, ada asap ngebul. Gambar jantung saja. Gambar. Ya. Bagaimana dia sampai mengimajinasikan membuat penggambaran-penggambaran begitu? Ya. Terus misalnya ada bunga layu, terus ternyata ada kumbang. Oh, bunga layu diisap kumbang. Itu cerminan juga dan macam-macam itu ya. Itu siapa yang punya? Kita ini mengucapkannya, kita nyontek kan? Ada udang di balik batu. Kita tahu sudah turun-temurun, bukan ciptaan kita. Yang dulu-dulu mencipta itu kok tinggi sekali khayalannya. Utakmu utak udang. Otak udang. Untuk mencerminkan, menggambarkan orang yang tidak nalar gitu. Ya, utak udang. Kita hanya meneruskan saja. Yang membuat menciptakan yang pertama itulah yang sastrawannya. Siapa? Kan tidak tahu kita ya. Mengapa orang yang nggak nalar, orang yang itu dikatakan utak udang? Ada filosofinya, semuanya ada filosofinya. Itu kajian sastra nanti, tidak kajian balaghah nanti. Kira-kira apa, Diana? Kok orang bodoh itu, orang yang apa dah ya, utak udang, orang tidak nalar itu, utak udang kenapa? Tahu enggak alasannya? Seorang ahli bahasa perlu tahu itu. Karena Apa mungkin sebabnya? otak udang itu kecil, Ustazah. Otak udang kecil. Apa lagi? Udang nggak punya otak sih. Di otak udang kotoran, Ustazah. Apa? Kotoran. Nah, lihat postur tubuh udang kan bungkuk. Jadi kepalanya dengan lututnya itu sejajar. Jadi bercampur melewati daerah kotorannya itu. Jadi ya begitu, otaknya kotor. Tapi kenapa? Kenapa tidak ular? Nah, itu macam-macam. Kemudian juga buaya. Jadi masuk khasanah balaghah ya, banyak itu. Apa buaya? Ada positif, ada negatif. Buaya darat itu saja. Roti buaya positif kata orang Betawi, yaitu lambang kesetiaan. Ya, roti buaya. Apa lagi? Buaya darat negatif, ya kan? Buaya darat itu laki-laki yang suka. Kemudian air mata buaya negatif. Itu dari buaya aja timbul peribahasa yang bermacam-macam. Yang alami adalah lidah buaya, yaitu tanaman yang obat, itu tanaman obat. Ya. Baik. Nah, itu di kajian sastra itu dikaji ya. Antum, ini orang Betawi banyak di sini ya. Antum tidak mempelajari filosofinya, filsafatnya, tidak. Cuma ngikutin aja. Ya. Kemudian antum orang Jawa. Mengapa ada pernikahan itu pakai
mandi 7 kembang, mandi air kembang 7 rupa, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sastra itu dikaji itu ya semuanya. Baik. Nah, nanti kita teruskan lagi sedikit lagi dulu. Kalau usulul adabi itu yang tadi saya katakan tadi. Khayalin ra'i, apa tadi khayalin ra'i? Imajinasi. Sebuah cerita atau novel atau cerpen dikatakan bagus bila mana kita enggan untuk meninggalkannya sebelum acara selesai kita baca. Itu bagus. Tapi kalau baru baca 2 halaman sudah memuakkan, itu aja datar saja, itu ceritanya tidak bagus, tidak punya daya khayal. Ya. Nah, kemudian maknanya harus dalam. Nah, paham sampai di sini ada pertanyaan? Maknanya harus dalam itu apa maksudnya itu? Maknanya ada pencerahan. Ada pencerahan ya. Kadang-kadang sastra itu tidak perlu indah bahasanya, tapi pencerahannya dalam. Mau saya bacakan puisi Indonesia. Ya. Tidak ada kayak bahasanya, tapi dalam. Contohnya, ini yang dibuat oleh seorang sastrawan terkenal. Puisi, 6 baris cuma, 6. Olahraga orang kaya mengangkat barbel di lapangan fitness. Olahraga orang miskin mengangkat cangkul di sawah ladang. Yang satu mencari kesehatan karena dianjurkan. Dan yang satu menemukan kesehatan karena terlanjur. Paham enggak? Ya. Jadi orang kota itu disuruh mencari kesehatannya karena dianjurkan oleh dokter. Bu, kolesterolnya tinggi, senam dong, lari, ini. Dianjurkan supaya sehat. Kalau orang desa, udah terlanjur sehat dia karena selalu olahraga dengan ini. Baik, kita lanjut ke ini. Lanjut, coba di enter. Kalau ada pertanyaan, apa ya? Cut saja. Ini yang tadi. Pertama sekali pembahasan kita adalah namanya tashbih. Apa itu tashbih? Tashbih adalah dua komponen, ada kemiripan. Ada kemiripan. Kau bagaikan singa, dalam hal apa miripnya? Beraninya. Kau bagaikan laut, ada bagaikan ke laut. Dalam hal apa? Dermawannya. Benarkah laut itu dermawan? Menurut pandangan sastrawan dermawan, ya, karena apapun ikan seberapapun diambil dia tidak akan marah, ya, dia dermawan sekali, ya. Kalau dalam kau bagaikan rembulan dalam memberikan sinar. Pernah lihat rembulan? Pernah. Kalau dia memberikan sinar, milih-milih nggak dia siapa yang disinarinya? Tidak. Tidak, Ustazah. Tidak. Mulai dari pohon yang tinggi di gunung sampai kepada pasir yang halus di pantai, dia sinari. Terserah siapa yang mau memanfaatkan. Pokoknya dia sinari. Nah, orang yang seperti itu, tidak pilih-pilih teman, tidak pilih-pilih si kaya si miskin, itu berarti kau adalah rembulan. Nah, gitu ya. Jadi tasbih itu ada 2 hal yang mempunyai kemiripan. Ya, kalau ada pertanyaan cut ya, karena kadang-kadang Ibu enggak bisa ngontrol dia, Ibu jelasin aja terus. Nah, tentang tasbih ini ada 3 yang akan antum dapatkan nanti dari keterangannya. Pertama, berbicara tentang arkan.
Ibu senangnya kalau luring itu ibu bisa nyorek-nyorek di papan tulis sampai antum bisa paham. Ya, tentang arkan. Yang kedua tentang aksam. Yang ketiga tentang anwa. Kita bahas arkan dulu. Arkan apa artinya? Rukun-rukun. Rukun. Jamak dari aruknu. Arkan. Ya. Jadi tiangnya ada 4. Nggak boleh kurang. Apa itu? Antum boleh coret-coret ya di catatan antum, coret-coret semau antum, terserah ya. Si A, si B tidak harus seragam catatannya, tidak harus didiktekan. Pertama, musyabbah. Kedua, musyabbah bi. Ketiga, wajhu syibhi. Keempat, adatut tasbih. Pasti antum bingung. Tolong buat kalimat seperti ini. Ini saya imlakan ya, saya imlak. Anta kal asadi fis syaja'ati. Tulis cepat. Anta kal asadi fis syaja'ati. Kita masukkan ke rumus. Apa rumusnya tadi? Al-balaghah itu Al-balaghah itu harus mempunyai 4 rukun. Harus ada musyabbah, harus ada musyabbah bih, wajhu syibhi, adatut syibhi. Bagaimana cara menentukannya? Itu persoalan kedua. Bagaimana cara menentukannya? Nah, saya bantu ya. Tidak ada di buku ini. Ini saya aja. Apa yang diserupakan? Nah, itu jawabnya pasti musyabbah. Tolong jawab pertanyaan saya. Anta kal asadi fi syaja'ah. Apa yang diserupakan? Jawab. Apa yang diserupakan? Asadi. Asad itu musyabbah. Itu rumus. Jangan antum juga ya. Apa yang diserupakan? Itu musyabbah. Kemudian anta kal asadi fi syaja'ah. Dengan apa anta diserupakan? Dengan asad. Dengan. Kalau jawabnya dengan apa? Pasti musyabbah bih. Musyabbah bih ya. Jangan tidur di belakang tuh. Ini ibu besok tidak ngulang lagi. Kemudian apa alat yang digunakan untuk merekat yang musyabbah dengan musyabbah bih? K. Nah, K itu namanya adatut tasbih. K adatut tasbih. Itu cara membantu untuk mencari ya. Karena itu bingung nanti. Terakhir. Dalam hal apa musyabbah dan musyabbah bih itu sama? Dalam hal apa musyabbah dan musyabbah bih itu sama? Syaja'ah. Nah, syaja'ah itu wajhu syibhi. Ya, syaja'ah itu. Nah, ini tasbih ini paling gampang, jadi antum tidak ada alasan untuk tidak paham ya. Jadi kalimat saya rumuskan, kalimat tasbih itu ada 4 rukunnya, yaitu musyabbah, musyabbah bih, adat tasbih, wajhu syibhi. Cara mencarinya ini yang antum keliru. Nanti musyabbah dibilang musyabbah bih dibilang musyabbah. Nah, ini yang membuat antum tidak lulusnya. Bagaimana cara mencari musyabbah? Adalah pertanyaannya, jawabannya, apa yang diserupakan? Apa yang diserupakan? Nah, itu pasti musyabbah. Ya, yang diserupakan adalah anta. Dengan apa diserupakan? Jawabnya musyabbah bih, yaitu singa. Singa pasti musyabbah bih. Jangan singa musyabbah, anta musyabbah, bisa salah. Ya. Apa alat untuk penghubung keduanya? Nah, itu adatut tasbih. Adatut tasbih. Dalam sifat apa dia sama? Sifat apa? Ya, dalam sifat apa? Nah, itu kata kunci
pertanyaan-pertanyaan untuk untuk menentukan arkan. Ya, minggu depan saya tidak jelaskan lagi. Nah, tolong. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Ustazah izin bertanya, Aisyah izin bertanya Ustazah. Aisyah ya. Nama Ustazah. Kan sastra itu adalah imajinasi seorang sastrawan gitu Ustazah. Nah, Ya. apabila kita yang sebagai pembaca itu mengartikannya berbeda dengan apa yang ditulis sama sastrawan tersebut, apakah itu jadi persoalan gitu Ustazah? Dan itu bagaimana gitu kita mempelajarinya gitu. Ustazah. Ya. Nah, di dalam itu namanya kegiatan apresiasi ya. Di dalam apresiasi tidak ada betul salah apresiasi ya. Tapi kalau dalam balaghah ada betul salah. Karena balaghah itu ilmu. Tapi kalau puisi sastra. Jadi kalau antum katakan anta musyabah bi, salah. Anta musyabah. Jadi ibaratnya balaghah itu adalah matematikanya sastra. Pasti ada betul salah. Begitu Aisyah. Ya. Jadi kalau balaghah itu ilmu, kalau karya sastra itu sastra. Jadi untuk mengapresiasinya bersangkut dengan budaya atau apa tidak ada betul salahnya. Ya, misalnya orang ada dalam cerpen ketemu misalnya orang Sunda itu kenapa menunjuknya pakai ibu jari? Nah, apakah kalau dia pakai telunjuk dia tidak berbudaya? Nah, itu tidak ada betul salahnya di situ ya. Nah, ya. Sekarang karena kita belajar balaghah, berarti kita belajar dalam konteks ilmu. Jadi kalau musyabah ya musyabah. Jadi kalau anta menurut Aisyah itu musyabah, tapi menurut Putri musyabah bi, jadi Putri salah, tidak ada nilainya Putri. Ya, maka ikutin. Nah ini itu pertanyaan pertama. Udah tahu ya? Kalau jawaban dari apa tadi? Musyabah. Jawaban dengan apa? Musyabah bih. Apa yang menghubungkannya? Ada tasbih. Ada tasbih. Dalam hal apa sama? Wajah. Sekarang bikin catatan khusus. Catatan khususnya ialah musyabah adat tasbih dan wajhu syibhi boleh tertulis, boleh tidak. Tapi musyabah dan musyabah bih wajib ada. Sehingga kalimat ini bisa diturunkan menjadi 4. Tadi apa bunyinya? Anta kal asadi fish syaja'ah. Nah, coba bikin yang kedua. Anta kal asadi saja. Syaja'ahnya tidak ditulis. Balaghah kah itu? Iya, balaghah juga. Nanti saya kasih namanya beda-beda. Anta kal asadi. Ya. Mana musyabahnya? Anta. Mana musyabah bihnya? Asadi. Mana ada tasbihnya? Ka. Mana wajhu syibihnya? Enggak ada. Tidak ada. Bolehkah? Boleh. Nah, Boleh. nanti saya kasih namanya. Yang ketiga, anta asadun fisyaja'ah. Tulis. Anta asadun fisyaja'ah. Cepat. Ya. Mana musyabahnya? Anta asadun fisyaja'ah. Mana musyabahnya? Anta. Mas musyabah bi? Asa. Ada tasbih? Enggak ada. Mafi. Mafi. Wajhu syibhi? Syaja'ah. Ya. Jadi yang tidak ada yang tidak ada tasbihnya. Boleh. Yang terakhir anta asadun. Anta syamsun, anta badrun. Nah, ada perlu anta kal asadi juga boleh tidak ya? Anta asadun. Mana musyabah? Anta. Mana musyabah bi? Asadun. Mana ada tasbih? Enggak ada. Tidak ada.
La yujad. Masih. La yujad. Nah, itu tasbih kan namanya? Ya, tasbih. Ya. Sekarang yang pertama, sampai sini ada paham dulu. Catatan yang kedua, ada tasbih itu bukan kaf saja, bukan kal asadi. Ada tasbih teman-temannya ka'anna, mithlu, shibhu, yumathilu. Ya. Kalau kita mulai jam 1, berarti kita selesainya jam 2 berapa? Jam 2 berapa nih selesai? 2.20 saja kalau nggak salah. 2.20. Ya, agak cepat kita Ya, lagi ya. Sekarang arahkan perhatian antum kepada yang 4 tadi. Ada tasbihnya? Ada? Yang pertama tadi, yang 4 lengkap. Ada? Oh, ada. Ada. Nah, rumusnya lagi. Atau antum pusing nanti segitu aja dulu. Coba enter deh dulu nih. Coba enter. Terus. Kita masih berbicara tentang arkan ya. Nah, arkan tasbih itu ada arba'ah, yaitu apa saja? Musyabbah bih, Babi, ada tuh tasbih. ada tasbih, Wajhu wajhu syibhi. syibhi. Untuk mencari musyabbah, pertanyaan dari Anta. Dari apa? Apa? Untuk mencari musyabbah bih, jawabnya pertanyaan dari dengan apa? Diserupakan. Untuk alat untuk penghubung keduanya namanya ada tasbih. Ada tuh tasbih. Sifat yang dimiliki keduanya Wajhu syibhi. Dapat dipaham ya. Ini berarti kita berbicara tentang arkan. Belum aksam ya, arkan. Ya. Enter terus, enter. Terus. Nah, kalau ini hanya contoh saja ya. Antum tidak harus bikin kotak-kotak semua, enggak ini ya. Begini jawabannya. Kalau ada kalimat anta kal bahri fis samahah. Tahu artinya? Kau bagaikan samudra pemurahnya. Kau bagaikan samudra pemurahnya. Ada kan keempat-empatnya? Ada? Ada. Ya. Nah, itu anta musyabbah. Al-bahru musyabbah bi. Al-kaf ada tu tasbih. Fis samahati wajhu syibhi. Ya. Sekarang siapa ya? Mau saya Zuniko. Coba jawab ya. Saya mau bikin kalimat begini. Anta kal badri fil hayati. Fil hayat. Anta kal badri bagaikan rembulan fil hayati, lengkap empat-empatnya. Mana musyabahnya? Musyabahnya anta. Ya. Terus musyababihnya al-badri. Ya. Ada turun musyabahnya harful kaf. Ya. Terus wajhu syibhinya al-haya. Nah, salah. Fil haya maksudnya. Hah? Fil haya. Nah, salah. Siapa tahu? Kok saya salahkan? Siapa yang tahu? Siapa salah? Ada yang tadi saya belum jelaskan, tapi bisa enggak antum membuatnya? Salah, karena ada syaratnya yang menjadi wajhu syibhi itu adalah sifat.
Sedangkan fil hayati bukan sifat. Tapi kalau saya katakan anta kal badri fit diyai. Kau bagaikan rembulan dalam memberikan sinar. Bersinar. Sinar itu sifat. Jadi harus yang menjadi wajhu syibhi itu sifat. Kalau dalam hidup tidak sifat. Jadi di situ wajhu syibhinya tidak ada. Ya. Lah kalau begitu harus tahu kata-kata, Bu. Nah, itu yang saya katakan tadi. Antum harus tahu mufradat. Ya. Jadi apa saja yang sifat itu? Syaja'ah, samahah, adhiya, bakhil, kikir, semuanya pokoknya sifat ya. Pemarah itu sifat. Tapi dalam hidup kau bagaikan singa di dalam hidupku. Dalam hidup itu bukan sifat, tetapi ada keterangan. Jadi tidak sini. Nah, itu juga yang membuat antum nanti tidak lulusnya, ya, karena tidak tahu mufradatnya. Dikatakan wajhu syibhi, padahal bukan. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Coba lanjut. Ada? Berarti fil hayati itu disebutnya apa Ustazah tadi? Keterangan saja, dia bukan termasuk rukun. Oh, baik. Ya, yang rukun itu wajhu syibhi. Jadi kalau nanti diuraikan wajhu syibhinya mana? Mafi. Kalau yang dikatakan fil hayati. Tapi kalau fil diyai, anta kal badri, anta kan najmi, anta kasyamsi fil diyai. Adhiya itu adalah dalam sifatnya suka memberikan sinar. Sifatnya pemurah. Ya. Baik. Lanjut. Ya, lanjut semua dulu deh. Nah, ini yang saya katakan tadi. Dah, serius, udah ada yang ngantuk belum? Belum. Belum ada yang ngantuk ya. Ini berat nih pelajarannya. Ya. Kita sudah tahu tentang arkan tadi. Sekarang kita masuk kepada aksam. Apa pula aksam itu? Aksam itu ialah lengkap tidaknya sebuah apa namanya? Syarat tadi, berkurang apa tidaknya. Boleh nggak berkurang? Boleh. Apa saja yang boleh kurang? Adat dan wajhu. Musyabah bihnya wajib ada. Coba lihat ini. Anta kal bahri fis samahah. Lengkap nggak? Lengkap. Lengkap. Mana musyabahnya? Anta. Anta. Musyabah bih, cepat. Musyabah Bahri. bih. Ya. Wajhu syibhi. Fis sama. Nah, ini namanya tasbih mursal mufassal. Tapi lihat keterangannya yang pakai tinta putih itu. Kenapa mursal? Karena zukirat adatut tasbih. Jadi bukan musyabahnya ya. Zukirat adatut tasbih. Kenapa mufassal? Zukirat wajhu syibhi. Mana ada tasbihnya disebutkan itu ada kaf. Mana wajhu syibhinya adalah samahah. Jadi kalau lengkap keempat-empatnya namanya tasbih mursal mufassal. Ini matematiknya. Jadi kalau salah tidak ada nilai. Coba lihat yang kedua. Anta kal bahri. Apa yang hilang? Ada tuh tasbih. Putri jangan ngelangun Putri. Salah. Wajhu syibhi. Apanya yang hilang? Wajhu syibhi. Wajhu syibhi. Ini namanya mursal mujmal. Kenapa mursal? Zukirat adat. Sama nggak main di atas? Zukirat adat. Beda. Sama. Zukirat adat ya. Kenapa huzifa wajhu syibhi? Kalau di atas mufassal zukira wajhu syibhi. Kalau yang nomor 2 huzif. Jadi ada tidak ada wajhu namanya mursal mufassal. Tapi harus jawabnya mursal ada adat. Kenapa mujmal? Tidak ada wajhu. Jangan dibalik-balik. Yang ketiga, anta bahrun fis samahati. Apa yang hilang?
Ada tasbih. tasbih. Ada tasbih. Namanya tasbih muakkad mufassal. Kenapa huzifat adat? Kenapa mufassal? Zukirat wajhu syibhi. Main ya, kemana perginya? Ya, jadi kalau ada wajhu syibhinya muakkad. Mufassal. Udah? Terakhir, anta bahrun. Kan sering ya kita dengar lagu anta badrun, anta nurun fauqan nuri itu balaghah itu. Tapi tidak ada adatnya anta syamsun, anta bahrun. Apa yang hilang? Dua-duanya Ustazah. Dua-duanya hilang. Ada tuh tasbih. Ya. Yang hilang, kita tidak mengatakan muakkad mujmal, tapi kita mengatakan tasbih balik. Tasbih balik. Ya, tasbih balik. Paham? Sekarang saya ini siapa yang bisa menjawab ya? Anta asadun fi syaja'ah. Apa itu? Akad Mufassal. Muakkad mufassal. Baik. Anta asadun muakkad mufassal. anta asadun fil ghabah. Salah, balik. Oh, tasbih balik. Karena al-ghabah itu bukan sifat. Iya, Ustaz. Al-ghabah bukan sifat, tapi dia keterangan tempat. Ya. Baik. Coba lanjut sini mukadimahnya. Pak, sebentar. Pak, udah bisa membedakan kapan kita berbicara tentang aksan. Kalau arkan, tidak lebih adalah tentang musabah, musabah bi, ada tasbih, wajhu syibhi. Bicara adalah meninjau apa yang dibuang. Lain yang dibuang, lain namanya. Besok saya uji sebelum ujian ya, sebelum menambah pelajarannya. Coba enter. Ini latihan. Latihan udah antum renungkan yang saya nanti apa yang saya terangkan tadi. Saya mau nanya, kelas yang satu lagi hari ini juga kan? Iya, Ustazah. Hari ini juga. Nah, sekarang saya tunggu ini untuk latihan minggu depan kita evaluasi. Coba enter lagi sampai di mana, coba lihat. Terus. Ya, ini 2 slide ini. Coba terus lagi. Udah, enggak, sampai yang 2 tadi. 2 tadi antum diskusi. Minggu depan kita akan lebih mantap lagi untuk diskusinya. Sebentar. Sebentar, sekarang jam 14. Ya udah ya. Sampai di sini aja dulu. Saya kasih waktu 5 menit untuk tanya jawab. Ada tanya jawabnya? Afwan, Prof, izin bertanya. Ya. Siapa namanya? Torik Ustazah. Torik. Sebentar. A, B? C. Tarik C. Ya, silakan. Izin bertanya, kalau misalnya kalimatnya ditambah fiil gitu Ustazah. Kayak misalnya ro'a itu kal badri fil jamali. Itu bisa nggak Ustazah? Ra itu apa tuh? Itu kalimatnya belum sempurna itu. Ra itu apa?
apa? Ro'a itu kal badri. Ra'a itu Ro'a Ah. itu kal badri ro'a itu badron yatabasam gitu. ya. Ya. Itu belum pelajaran kita. Itu nanti majas ya. Majas mungkin minggu ketiga nanti ya. Lain lagi tuh, tidak tasbih itu. Ya, makanya nanti tarik jangan sampai tidak hadir waktu akan saya menjelaskan itu. Itu paling rumit itu. Kalau masuk kepada isti'arah itu adalah paling rumit. Banyak yang tidak lulusnya gara-gara majas isti'arah. Ya, usahakan. Jadi bukan ibu tidak mau jawab, belum sampai nanti antum pusing. Kalau pusing nanti balsam enggak ada ya, ada pakai balsam ya. Sekarang antum kuasai ini 200%. 200. Ya minimal ya 100%. Jangan sampai 0. Apa? Pelajaran kita barusan arkan dan aksam. Ya. Arkan dan aksam. Arkan, musyabah, musyababi, ada tutabi, syubhi. Bila ada yang hilang-hilang, itu kajian kita tentang aksam. Apa saja itu? Muakkad, mufasal, fasal, muakkad, mufasal, apa lagi? Balik. Ya, mujmal. Mal. Kalau antum salah, itu yang nilainya harus tahu. Kalau mujmal itu yang hilang apa? Yang muakkad itu adanya apa? Yang hilang apa? Ya, jangan terbalik. Untuk sebelum ujian kita ada semacam apa namanya? Pertanyaan dulu ya untuk menguji itu. Ya. Baik, ilahuna wa ilal liqa. Ya. Saya nanti untuk melihat nilai-nilainya itu catatan antum jangan rubah-rubah ya. Spesial buku catatan ini mulai tanggal hari ini jangan rubah-rubah sampai nanti di UTS saya minta antum catat apa saja. Kalau tidak ada catatan, tidak apa-apa. Tapi yang nggak logisnya, catatan tidak ada, menjawab tidak ada, tidak bisa. Tapi kalau catatan antum tidak ada sama sekali, antum bisa menjawab, itu malah yang saya harapkan, berarti pintar. Ya. Tapi kalau antum tidak bisa, tapi catatannya juga rapi, ada ini, setidaknya antum ada usaha ya. Nah, kita tutup sampai di sini. Sampai jumpa di usbu'il ya. Tadi mau nanya, kalau Ya. ka'annahunna baidun maknunun itu rinciannya gimana sih? Ka'annahunna baidun maknunun. Ya, pakai tulis ya, nanti ditayangkan ya. Ya, tapi antum jangan lupa kawaid ya. Misalnya anta kasyamsi fidya. Kalau antum menggunakan anna, berarti tunduk kepada kawaid. Jangan kalau kasyamsi tadi, kalau antum pakai ka'anna syamsa. Ya, itu jangan lupakan kawaidnya, ka'anna syamsa. Tapi kalau kayak dibaca tadi kayaknya kalimat enggak kawaid, enggak balaghah ya, ka'annahum apa? Ka'annahunna baidun maknunun. Baidun Maknunun. dari mana Anda ambil? Dari Quran As-Saffat ayat 49 misalnya. Itu balaghah. Iya. Coba nanti. Ka'annahunna baidun maknunun. Ya, dari buku apa nanti ambil? Dari buku kemarin di pondok saja. Iya. Nah, sekarang konsentrasi yang gampang-gampang aja dulu. Ya. Ya, yang ini aja anti kuasai 100% dulu, baru nanti kita menyebar ke contoh-contoh yang di pondok tadi yang dikatakan ka'annahuma baidun
Baidun, bait. Apa itu? Ya, lihatin tulisannya ke saya nanti seperti yang saya katakan tadi, salah makhraj huruf, salah paham saya nanti. Ya? Ya, Alia. Nanti kalau mau merujuk juga mau lihat itu yang di ini ya, yang di buku yang Ibu berikan ya. Al-Balaghatul Wadhihah, supaya teman-teman juga bisa melihat ke sana. Kelas sampai di sini. Ilal liqa fi usbu'il ati insyaallah. Oke, ketua kelas ke PJ, jangan lupa absen saya. Bagaimana biasanya? Halo? Al-Bihazmi. Nah, ya. Saya kan gaptek ya untuk menggunakan teknologi ini. Absen dosen bagaimana biasanya? Pakai ini Ustazah. Apa namanya? Oh ya. Pakai from 05 dan 06 Ustazah. Iya, maksudnya bisa nggak PJ saja mengisikan absen dosen? Oh, bisa Ustazah ya. So. Ya, bisa Ustazah. ya tolong. Jadi Ibu percayakan absennya. Ada lagi yang LMS tuh antum tahu nggak? LMS. Katanya selain ini ada LMS. Tapi ya lah, ini aja lah dulu Kalau kita. untuk LMS kurang paham Ustazah. Kurang paham. Ya. Iya. Ya, ini aja lah dulu yang seperti yang biasa aja. Ya. Baik, hadir semua alhamdulillah. Jangan-jangan hari ini rajin karena ingin melihatnya mana sih yang Bu Zur, besok enggak datang, besok enggak lagi. Jangan ya. Yang kata-kata pertama Ibu tadi, balaghah itu adalah paling sulit dibanding qawaid, dibanding yang lain-lain. Ya. Kemudian ada yang lulus juga ada. Kemudian minimal antum jangan datang hari ini besok enggak, jangan. Ya. Halas? Bi usbulati insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astazin.